Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film pendek yaitu The Drowned Giant tahun 2021. Film pendek ini aku ambil dari serial antologi yang berjudul Love, Death and Robots. Film bercerita tentang seorang manusia raksasa yang terdampar di tepi pantai. Wih, kayak mana pula cerita film pendeknya itu? Jadi kali ini sebentar aja aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya itu gini weh. Waktu itu kan ada kejadian tak terduga terjadi di sebuah lokasi pantai. Seorang ilmuwan bernama Stephen datang ke tempat itu. Awalnya dia nggak percaya dengan apa yang dia dengar dari kawannya. Langsung pergilah dia ke lokasi TKP ya kan. Pas nyampe di sana, ternyata ada mayat manusia berukuran raksasa terdampar di tepi pantai. Orang-orang udah pada berdatangan lah. Kayak kerumunan orang-orang yang lagi nengok ada lumba-lumba terdampar atau orang yang lagi kecelakaan di jalan. Kayak gitulah orang itu semua. Heboh-heboh gak jelas. Namun mereka semua cuma berani nengok dari jauh. Takut tiba-tiba hidup pula nanti raksasa itu. Stephen dan partnernya ngeberaniin diri untuk ngecek badan mayat. Saat Laura nunjukin ke penonton kalau dia berdiri tegap di badan si raksasa, orang-orang di sana jadi ikutan berani juga lah. Gak pakai lama, badan si raksasa pun udah dijadiin kayak tempat wahana bermain sama semua orang. Sekarang Stephen dan partnernya yang nengok dari kejauhan. Mereka nyari tahu dari mana asal si raksasa. Apa jatuh dari langit atau dari pulau Titan Paradis. Gak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Sampai udah maghrib pun orang-orang masih pada berdatangan ke tempat itu. Tapi para ilmuwan harus balik ke base camp untuk ngasih laporan ke penelitian pusat. 3 hari kemudian Stephen balik lagi ke tempat itu. Dari kejauhan dia nengok kalau pengunjung udah gak serame kayak hari pertama. Di sana juga ada beberapa kontraktor yang lagi diskusi untuk ngelakuin pemotongan badan Titan. Ya namanya juga mayat tak bertuan. Daripada busuk dimakanin sama belatung atau hewan buas, bagusan badan dipotong-potong untuk keperluan masing-masing. Di hari itu, untuk pertama kalinya, Stephen ngeberaniin diri manjat ke badan si Titan. Dia nengok kalau muka si Titan yang dulu ganteng, dalam hitungan hari udah cepat banyak berubah. Sekarang udah muncul bintik-bintik, noda hitam dan keriput. Jadi di sini kita jadi tahu kalau ganteng itu nggak abadi. Waktu mau pulang, Stephen juga nengok ada beberapa anak piloks yang mulai buat karya seni di badannya. Gak ada tembok, badan Titan pun jadi. Pokoknya entah apa-apa aja lah dicoretin orang itu. Keesokan hari, pemotongan badan Titan udah dimulai. Mereka mulai motong tangan sama kaki dulu. Abis itu baru kepalanya. Wis, gak tau lah entah dikemanain potongannya sama orang itu. Kejam. 1 minggu udah berlalu. Kini mayat si Titan udah gak berbentuk lagi. Banyak gelandangan yang datang ke sana untuk masak bagian organ dalam si Titan. Kalian tengok aja lah, ada berapa panci dibuat orang itu. 1 bulan pun berlalu. Sekarang cuma tinggal tulang belulang di tepi pantai. Waktu Stephen berkeliling ke pemukiman warga, ketengok dia ada banyak tulang-tulang yang dijadiin hiasan di toko dan di rumah mereka. Toko daging, terus hiasan pamfletnya ada tulang raksasa. Apa nggak paten kali ya kan? Yang paling kacaunya, tahu kalian apa? Bagian burung si Titan ada di pertunjukan sirkus. Gila. Entah untuk apa lah ya kan. Oh iya, muncul pula di kepala otakku ini pertanyaan jenius. Berapa ya kira-kira ukuran burung si Titan? Ku cari tahu lah ya kan. Setelah ku cari-cari, akhirnya dapat tinggi si Titan ini di sebuah situs. Tingginya sekitar 200 kaki. Kalau di convert, 1 kaki sama dengan 30,48 cm. Berarti dikali 200, 6096 cm. Kalau kita buat perbandingan dengan punya orang Wakakalen yang tinggi badan rata-ratanya 170 cm dan panjang burung 13 cm, berarti 6096 cm dikali 13 cm habis itu dibagi 170 cm sama dengan 466 cm atau sekitar 4,6 meter lah panjang burung si Titan itu. Wih, paten kali bah. Kira-kira burungnya itu sepanjang mobil Pajero Sport lah. Ngeri. Gak kebayang lah kayak mana itu.
Di akhir film, saat di matahari mulai terbit, Steven mandangin tulang belulang yang tinggal di tepi pantai. Banyak pertanyaan yang tak terpecahkan dari si Titan. Namun semuanya kini tinggal sejarah. Dan akhirnya film pendek ini pun tamat. Oke guys, demikian alur film pendek The Drowned Giant tahun 2021. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and